Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini saya akan membahas alur lengkap dari film. Dibuka dengan sebuah keluarga yang sedang disiksa oleh pelaku hari pembersihan. Ternyata itu adalah masa lalu dari seorang wanita yang bernama Charlie Rowan. Keluarganya dibunuh oleh pelaku hari pembersihan. Dan pasti kalian bingung bagaimana Charlie bisa selamat dari hari pembersihan tersebut. Ternyata pelaku dari hari pembersihan memberikan satu kesempatan kepada ibu untuk memilih siapa yang akan selamat dari hari pembersihan ini. Dan pasti kalian sudah tahu siapa yang dipilih ibunya, yaitu Charlie. Sebelum lanjut ke film, pasti dari kalian ada yang bingung dari hari pembersihan. Hari pembersihan adalah satu hari yang diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan atau apapun yang berbau kriminal. Yang jelas, semua kriminal diperbolehkan selama 12 jam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi di setiap tanggal 22 Maret. Lanjut ke film, ke waktu 18 tahun setelah penyiksaan terhadap keluarga Charlie. Dan di sini 2 hari menuju hari pembersihan. Charlie mencoba masuk ke dunia politik untuk mengakhiri mimpi buruk orang-orang, yaitu hari pembersihan. Di sini Charlie sedang mencari suara agar dipilih untuk menjadi presiden. Sedangkan orang yang di sebelah Charlie, dia bernama Edwin Owen. Dia adalah presiden saat ini. Jadi mereka berdua berdebat tentang perlu atau tidaknya hari pembersihan. Yang jelas, Charlie menentang apapun yang berkaitan tentang hari pembersihan. Sedangkan Edwin Owen selalu mendukung tentang hari pembersihan. Setelah berdebat, mereka pulang dan Charlie dikawal oleh pengawal pribadinya yang bernama Leo Barnes. Kemudian film berpindah kepada seorang penjaga toko yang bernama Joy dan Marcus yang mendapati 2 pencuri di tokonya. Joy pun langsung menegur dan meminta barang untuk dikembalikan. Tapi karena 2 pencuri ini bebal, jadinya dia tidak mau mengembalikan dan malah mengancam balik kepada Joy dengan mengatakan, "Jika kau berani menyentuhku, aku akan berteriak aku diperkosa." Tak berselang lama, datang seorang perempuan yang bernama Lane Rucker. Dia pun menyuruh 2 pencuri ini untuk mengembalikan barang yang sudah mereka ambil serta meminta maaf kepada Joy. Dan mereka pun menuruti karena Lane Rucker memiliki nama besar di daerahnya yang sering disebut sebagai kawan kematian. 2 pencuri ini pun langsung mengembalikan dan meminta maaf lalu pergi keluar. Kemudian, scene film berpindah kepada Leo Barnes yang sedang mempersiapkan penjagaan di rumah yang akan ditempati oleh Charlie pada hari pembersihan. Leo meminta kepada anak buahnya untuk menyegel segala jalan masuk menuju rumah pada saat hari pembersihan. Leo juga meminta pengamanan dan penjagaan penuh dalam rumah maupun luar rumah. Lalu scene film berpindah kembali kepada Joy yang mendapat telepon dari pihak asuransi yang secara tiba-tiba menaikkan harga untuk toko Joy. Jadi, toko Joy sekarang tidak memiliki asuransi, yang dimana dia harus menjaga tokonya pada saat hari pembersihan bersama Marcus. Dan malam pembersihan pun tiba dengan dimulainya suara sirene. Dan di sini kita diperlihatkan sedikit hal-hal yang terjadi di malam pembersihan dan sangat ngeri sekali. Di sini ini pula kita dilihatkan dengan pekerjaan Lane Rucker, yaitu seorang petugas medis.
Lalu scene film berpindah kepada Joy dan Marcus, yang dimana ketika mereka sedang menjaga toko, mereka didatangi oleh para wanita yang mengendarai mobil penuh lampu. Ternyata para wanita tersebut adalah para pencuri di toko Joy yang di pertama tadi. Marcus langsung memberikan teguran kepada salah satu wanita yang di sana dengan cara menembak telinganya dan menyuruh mereka pergi. Dan mereka pun menurutinya. Kemudian, scene film berpindah kepada salah satu anak buah dari Leo Barnes yang membukakan pintu kepada tentara pemerintah. Di sini, tentara pemerintah ingin membunuh Charlie karena Charlie dianggap sebagai ancaman dalam politik. Untungnya, Leo Barnes cepat mengetahui bahwa ada anak buahnya yang berkhianat dan segera pergi dari rumah dengan lewat jalan rahasia. Tapi mereka diketahui dan ditembak oleh tentara pemerintah. Dan untungnya hanya satu peluru yang mengenai badan Leo, dan mereka segera pergi menuju arah jalan raya. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok orang yang membuat mereka pingsan. Ketika mereka sadar, mereka sudah berada di tengah-tengah para psikopat yang ingin membunuhnya, dan beruntungnya mereka dibantu oleh Marcus dan Joy. Joy pun menyuruh Charlie dan Leo untuk masuk ke dalam tokonya. Tak berselang lama, toko Joy didatangi kembali oleh mobil berlampu seperti yang tadi, dan kali ini 2 mobil. Mereka mencoba membongkar toko Joy dengan peralatan-peralatan ini. Joy pun mencoba menelpon Rocker untuk meminta bantuan. Untungnya, bantuan dari Rocker cepat datang dan langsung membunuh orang-orang yang ingin membongkar toko Joy. Dan inilah kenapa Rocker dipanggil dengan sebutan kawan kematian, karena terlalu sadis kalau dia sudah marah, bos. Lalu semuanya pergi dengan menggunakan mobil ambulan milik Rocker menuju zona aman. Tapi di tengah perjalanan mereka ditembaki oleh helikopter pemerintah. Mereka pun menjadi bingung karena para pemerintah bisa mengetahui mereka di dalam mobil ambulan. Kemudian mereka masuk ke dalam terowongan untuk menghindari tembakan dari helikopter pemerintah. Di dalam terowongan, Leo berpikir dan mengetahui bagaimana helikopter pemerintah bisa tahu mereka, yaitu dari sebuah peluru yang berada di badan Leo. Leo menyuruh untuk berhenti dan mengeluarkan peluru tersebut dari badannya. Oh. Leo. Oh. Trace blood. Lalu, tak berselang lama mereka berhenti. Orang-orang yang berada di dalam terowongan mendatangi mobil ambulan dan menyuruh mereka untuk keluar. Yang jelas mereka tidak mau dong, karena takut dibunuh kalau mereka keluar dari mobil ambulan. Tapi tiba-tiba Joy melakukan siulan, yang dimana siulan tersebut dijawab oleh orang-orang luar. What the hell is that? Ternyata orang-orang yang di luar berada di kubu yang sama. Leo pun membukakan pintu dan meminta bantuan kepada orang-orang tersebut, dan inilah bantuan yang diinginkan Leo.
come in. I need a fucking sit rep. Sedangkan Leo serta yang lain pergi menuju zona aman. Di sana mereka bertemu dengan pimpinan tempat tersebut yang bernama Bishop. Lalu Leo dan Charlie mengetahui rencana yang dibuat Bishop, yaitu untuk membunuh Edwin Owen. Dia ini adalah presiden sekarang yang mendukung hari pembersihan. Lalu Charlie tidak mau mereka membunuh Edwin Owen karena Charlie ingin menang dalam pemilihan presiden tanpa harus pertumpahan darah. Kemudian zona aman diserang oleh 2 truk yang penuh tentara pemerintah. Lalu Bishop menyuruh Leo dan Charlie untuk pergi dari zona aman dengan menggunakan pintu belakang dan biarkan tentara pemerintah kami yang menahannya. Ketika mereka keluar lewat pintu belakang, dan hal ini yang terjadi. Setelah itu, mereka dijemput oleh Rooker kembali dengan mobil ambulan untuk pergi sejauh mungkin dari tentara pemerintah. Di tengah perjalanan, mereka ditabrak oleh mobil tentara pemerintah yang membuat mobil ambulan yang dinaiki Charlie terbalik. Lalu, Charlie diculik oleh para tentara pemerintah dan dibawa ke dalam sebuah gereja. Dan di sana Charlie ingin dibunuh oleh orang-orang Edwin Owen. Kemudian, Leo serta yang lain meminta bantuan dari orang-orang Bishop untuk membantu menyerang gereja milik Edwin Owen, dan peperangan pun terjadi. Setelah itu, Leo melepaskan Charlie, sedangkan orang-orang Bishop ingin membunuh Edwin Owen. Tapi, tiba-tiba, Charlie mencoba menghentikan pembunuhan terhadap Edwin Owen dengan mengatakan dia tidak ingin seperti Edwin Owen menang dengan pertumpahan darah, dan orang-orang Bishop pun menuruti dan melepaskannya dan berkata kepada Charlie, sebaiknya kau menang dalam pemilihan tersebut. Lalu film berpindah kepada tanggal 26 Mei, 2 bulan setelah hari pembersihan. Dan di sini nih kita diperlihatkan bahwa Charlie menang dalam pemilihan presiden, dan misi pertama Charlie dalam menjadi presiden ialah mengakhiri hari pembersihan, dan film pun selesai. Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, silahkan komen, like, dan subscribe, dan dadah.